Baik, kita lanjutkan ke subbab selanjutnya yaitu materi dan pembuatan model. Mahasiswa sekalian, jadi model ini adalah ketika ya para ahli fisika tidak dapat berinteraksi dengan fenomena yang terjadi secara langsung, sehingga mereka ya kerap membayangkan model sistem fisika yang berkaitan dengan fenomena tersebut. Dalam konteks ini, model adalah suatu komponen fisik ya sebuah sistem seperti halnya elektron dan proton pada atom. Baik, ini tadi yang kita bicarakan ya. Jadi model atau pemodelan itu untuk memudahkan interaksi dengan fenomena atau untuk memahami fenomena. Kemudian dia juga berupa komponen fisik ya, misalnya elektron dan proton pada atom. Di sini ada sebuah contoh yaitu emas ya, seberat di sini mungkin itu 300 gram ya. Jadi dahulu para fisikawan atau filsuf fisika mereka selalu bertanya ya, jika ada sebuah kubus emas, apakah kubus ini seluruhnya terbuat dari emas tanpa ada ruang di antara sisi-sisinya? Bila emas ini dibelah menjadi dua bagian, maka masing-masing bagian tetap memiliki identitas kimiawi sebagai emas padat. Akan tetapi, bagaimana jika kedua potongan tersebut dibelah lagi dan lagi dengan jumlah pembelahan yang tak terhingga? Nah, ini eh, pemikiran-pemikiran yang dahulu selalu muncul ya. Kemudian, akankah bagian-bagian yang menjadi semakin kecil tersebut tetap berupa emas? Pertanyaan-pertanyaan ini dahulu sering muncul pada zaman para ahli filsafat Yunani. Dua di antara ahli filsafat tersebut, yaitu Leucippus dan muridnya Demokritus, tidak setuju bila pembelahan seperti dicontohkan di atas dapat terjadi selama-lamanya atau tak terhingga. Mereka menspekulasikan bahwa proses pembelahan akan terhenti saat hasilnya berupa partikel yang tidak dapat dibelah lagi. Ya, tidak dapat dibelah lagi dan kita tahu bahwa dalam bahasa Yunani itu disebut sebagai atomos. Yang berarti tidak dapat dibelah. Maka dari sinilah kata atom dalam bahasa Inggris berasal. Mari kita lihat ini pemodelan yang tadi kita bicarakan ya, yaitu pembelahan atau melihat bagian emas ya. Nah, di sini model yang dibicarakan tadi. Mari kita lihat sejenak sejumlah model struktur materi yang terdapat dalam sejarah ya. Dan ini mungkin akan lebih memperjelas bagaimana model itu tercipta sebagai bentuk dari pemahaman fenomena dalam fisika. Model struktur materi dari Yunani menyatakan bahwa semua zat terdiri atas atom seperti yang diperlihatkan pada apa yang terdapat dalam layar ya, yaitu gambar dari atom emas. Selain itu, model Yunani tidak menjelaskan struktur tambahan lainnya. Atom dianggap sebagai partikel kecil yang saling berinteraksi satu sama lain, tetapi struktur di dalam atom tidak ada dalam model tersebut. Nah, ini adalah atom ya. Kemudian, pada tahun 1897, J.J. Thomson ya, mengidentifikasikan elektron sebagai partikel bermuatan listrik dan pembentuk atom. Penemuan Thomson ini menjadi model pertama yang menggambarkan struktur di dalam atom. Kemudian pada tahun 1911 ya, pada tahun 1911 diikuti oleh model yang menyatakan bahwa setiap atom tersusun atas elektron-elektron yang mengelilingi nukleus. Jadi ini nukleus ya, gambar ini. Model ini memunculkan pertanyaan baru ya.
Apakah nukleus memiliki struktur? Apakah nukleus merupakan partikel tunggal atau sekumpulan partikel? Nah, komposisi nukleus secara tepat belum diketahui sepenuhnya sampai saat ini. Ya, maka pada tahun 1930-an dikembangkan suatu model yang membantu kita memahami perilaku nukleus. Secara spesifik, para ahli menentukan bahwa nukleus terdiri atas proton dan neutron. Ya. Nukleus terdiri dari proton dan neutron. Proton mengandung muatan listrik positif, dan jumlah proton dan dalam nukleus menentukan jenis unsur kimianya. Maka jumlah ini disebut sebagai nomor atom unsur. Nah, contohnya, misalnya nukleus atom hidrogen mempunyai satu proton, ya, sehingga nomor atom hidrogen adalah 1. Nukleus atom helium mempunyai 2 proton, maka nomor atomnya 2. Dan nukleus atom uranium mempunyai 92 proton, maka nomor atomnya 92. Selain nomor atom, ada besaran lain yang merupakan karakteristik atom, yaitu nomor massa. Ya. Nah, nomor massa ini adalah didefinisikan sebagai jumlah proton dan neutron yang berada dalam nukleus. Nomor atom, suatu unsur adalah tetap, ya, jumlah proton selalu sama, tetapi nomor massa dapat beragam karena jumlah neutron beragam. Keberadaan neutron telah dibuktikan secara khusus pada tahun 1932. Neutron tidak memiliki muatan listrik dan masanya setara dengan massa proton. Salah satu fungsi utama neutron adalah merekatkan nukleus. Ya, maka bila neutron tidak ada dalam nukleus, maka gaya tolak-menolak antar muatan positif partikel akan menyebabkan nukleusnya terpecah-pecah. Akan tetapi, sampai di manakah proses pembelahan ini akan berhenti? Proton, neutron, dan sejumlah besar partikel-partikel eksotis lainnya sekarang diketahui tersusun atas partikel yang disebut quark. Ya. Sekarang diketahui ada yang namanya quark. Nama-nama quark tersebut adalah up, down, strange, charm, bottom, dan up. Quark-quark up, charm, dan top memiliki muatan listrik, ya, plus 2/3 kali muatan proton. Kemudian quark down, strange, dan bottom muatannya sebesar minus /3 kali dari muatan proton. Ya, ini adalah quark tadi ya. Ada di sebelah kiri atas. Proton terdiri atas 2 quark up dan 1 quark down ya. 2 quark up dan 1 quark down. Perhatikan gambar di kiri atas. Dari bentuk struktur seperti ini, kita dapat dengan mudah memperkirakan muatan proton. Neutron terdiri atas 2 quark down dan 1 quark up, sehingga muatan keseluruhan atom adalah 0. Proses pembuatan model di atas harus dapat kita kembangkan saat mempelajari fisika. Kita akan ditantang untuk menyelesaikan banyak masalah matematika. Salah satu teknik terpenting adalah membuat model dari suatu masalah, mengidentifikasikan suatu sistem dari beberapa komponen fisik, masalah tersebut, dan memperkirakan perilaku sistem berdasarkan interaksi di antara komponen-komponen sistem dan atau interaksi antara sistem dan lingkungan sekitarnya. Ini adalah contoh bagaimana cara memodelkan sebuah atom ya. Baik, kedepannya tadi sudah disebutkan bahwa kita akan ketemu lebih banyak bentuk pemodelan-pemodelan dalam fisika, sehingga ini akan memudahkan kita dalam memahami sebuah fenomena. Demikian subbab 1.2, kita lanjut ke subbab berikutnya.